Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kawan-kawan peserta kajian parenting At-Taqwa Yokohama Mengaji telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Abu Salma. Sebelum kita masuki ke materi, saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara. Susunan acara hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhi Aryadi. Insya Allah akan tilawah Al-Quran surat Al-Luqman ayat 12 sampai ayat 14. Selanjutnya, mungkin saya akan memperkenalkan diri sekaligus narasumber kita hari ini. Dan selanjutnya kata pengantar dari moderator dan akan memasuki acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz secara langsung, dan nanti ada kurang lebih sekitar 2 pertanyaan dari peserta dan juga dari Ustadz. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dan selanjutnya nanti akan ada door prize dari panitia dan penutup. Acara hari ini yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kajian parenting ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhi Aryadi. Teman-teman bisa membuka mushaf. Insya Allah akan membacakan surat Al-Luqman ayat 12-14. Untuk Akhi Aryadi, tafadhol. Syukron. Kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
dan wa'ala wahdi wa fisaluhu bi'amain wa fisaluhu fi amaini anis Qurli wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Akhi Aryadi yang telah membacakan tilawah Quran surat An-Luqman ayat 12 sampai ayat 14. Jamaah kajian parenting yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masukin ke acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arif Junaidi, profesi saya sebagai perawat medis di Nursing Home Yokohama. Saya tinggal di Jepang baru 11 tahun dan sekarang hidup tinggal bersama istri dan anak di Yokohama, Jepang. Narasumber pada hari ini, seperti kita ketahui bersama, seperti yang tercantum di poster, adalah Ustadz Abu Salma. Beliau berasal dari Surabaya. Pendidikan beliau adalah alumni ITS jurusan biologi, dan kini Ustadz sebagai Ketua Yayasan Anak Teladan dan Pembina Komunitas Orang Tua Teladan, dan juga Ustadz sebagai Multaqo Duat Indonesia atau Perkumpulan Para Ustadz Sunnah setanah air, yang diantara programnya adalah menyebarkan dai ke daerah pelosok minim dakwah. Mungkin itu sekilas tentang biodata atau profil dari Ustadz Abu Salma. Sebelum memasuki materi, mungkin saya berikan sedikit kata pengantar, Ustadz. Jadi Islam mempunyai dasar dan tata cara tersendiri dalam mendidik anak, karena dalam Islam anak memiliki peran yang sangat penting. Al-Quran telah memberikan panduan yang jelas dalam mendidik anak. Jadi saat kita menikah dan kemudian berharap memiliki seorang anak, seharusnya kita juga telah mempersiapkan konsep seperti apa yang hendak kita terapkan dalam mendidik anak kita kelak, karena mendidik anak dalam Islam memiliki tata cara dan aturan tersendiri. Di dalam Islam, anak memiliki kedudukan tersendiri yang harus kita jadikan pegangan dalam memilih model atau cara mendidik anak yang akan kita lakukan. Mendidik anak dalam Islam harus didasarkan pada petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran, karena Al-Quran tidak hanya membahas tentang kewajiban anak kepada orang tua, namun juga kewajiban orang tua kepada anaknya. 60 menit ke depan, insya Allah bersama Ustadz Abu Salma, kita akan mengulas tentang apa sih yang dimaksud pendidikan anak menurut Al-Quran, lalu bagaimana metode pendidik anak menurut Al-Quran, dan bagaimana konsep isi pendidikan anak menurut Al-Quran, supaya kita sebagai orang tua tetap tenang, walaupun kita tinggal di negeri minoritas Muslim ini. Sebelum Ustadz mengulas tentang itu, izinkan saya pribadi, Ustadz, untuk memberikan sedikit gambaran tentang kehidupan kami di Jepang. Kita tinggal di Jepang, yang kita ketahui bersama adalah negeri minoritas Muslim, jadi banyak orang tua yang mengkhawatirkan tentang lingkungan atau pergaulan anak di luar rumah, Ustadz. Jadi, kita sebagai orang tua itu bagaimana sih cara kita memberikan teladan kepada anak-anak itu, di samping kita sibuk untuk bekerja di luar, Ustaz. Jadi banyak orang tua yang dua-duanya bekerja dan anaknya dimasukkan ke PAUD, atau kalau di Indonesia bisa kita sebut PAUD, atau yang SD masuk ke SD umum gitu. Karena untuk sekolahan Islami masih sangat minim di sini, Ustaz. Mungkin itu sekilas yang bisa saya gambarkan kepada Ustadz tentang kehidupan kita di Jepang. Baiklah,
jamaah kajian parenting yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung masuk ke acara inti. Insya Allah 60 menit ke depan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana di siang hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk dapat bersua dengan saudara-saudara saya kaum muslimin yang berada di negeri yang cukup jauh ya, meskipun masih sama-sama Asia, yaitu di negeri Nihon. Kalau orang-orang Jepang bilangnya Nihon ya, Jepang. Ya. Dan suatu hal yang patut diapresiasi adalah ketika ada sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mana mereka sedang berada di negeri yang mana negeri ini sebagaimana kita ketahui bersama adalah negeri yang memang dikatakan minoritas kaum muslimin karena memang bukan negerinya kaum muslimin ya, dan di sana ada saudara-saudara kita yang mungkin harus bekerja di sana ataupun harus belajar atau urusan-urusan yang lainnya ya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu mudahkan kita ya, meskipun kita dipisahkan oleh jarak yang jauh ya, namun di zaman ini Allah berikan kita dengan berbagai macam karunia dan nikmat. Dengan adanya teknologi seperti adanya Zoom atau yang semisal, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan jarak yang jauh ini itu menjadi seperti dekat. Ya. Dan akhirnya kita bisa saling sharing, bisa saling berbagi, dan ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut dan wajib kita mensyukurinya. Baik. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya di siang hari ini maksud saya siang hari waktu Indonesia ya. Kalau di Jepang kayaknya sudah sore ya. Saya diminta sebenarnya tentang bagaimana sih kita ataupun kawan-kawan yang berada di negeri minoritas kaum muslimin yang kita tahu bersama ya, kondisinya di sana ya banyak mungkin kultur, budaya, kebiasaan-kebiasaan, bahkan akidah yang menyimpang dari Islam yang sedikit banyak, bahkan banyak akan mempengaruhi kita dan anak-anak kita. Bagaimana kita bisa selamat, bisa membentengi diri kita dan anak-anak kita di dalam mendidik mereka, yaitu anak-anak kita di negeri-negeri seperti ini. Karena itu saya diminta sebenarnya ya membahas tentang kiat-kiat, yaitu bagaimana supaya kita bisa mendidik anak kita di negeri orang. Nah, jadi sebenarnya bahasan kita bukan ke arah bagaimana sih konsepsi pendidikan itu, karena butuh bahasan yang lain ya. Maksudnya bagaimana Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang kaidah-kaidah pendidikan. Ya ini sebenarnya ada bahasannya lagi ya, bahasan sendiri ketika kita berbicara tentang konsep at-tarbiyah di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Cuman memang benar, ya perlu kita ketahui bahwa agama kita agama sempurna ya. Karena sebagaimana Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah lengkapi ya untuk kalian ya. Jadi artinya agama ini sudah sempurna, sudah lengkap. Karenanya ya Imam Darul Hijrah yaitu Imam Malik bin Anas, semoga Allah merahmati beliau, ketika beliau membawakan ayat ini beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunu al-yauma dinan." Yaitu segala sesuatu yang ketika ayat ini turun tidak termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini juga bukan bagian dari agama. Artinya agama sudah sempurna. Apabila dalam urusan kita yang bersifat privasi ke kamar mandi, agama kita sudah mengatur tentunya hal-hal yang lebih daripada itu, apalagi semua jalan yang dapat menghantarkan seseorang menuju ke surga, menjauhkan dari neraka, tentunya tidak akan luput dari agama kita.
Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa sekali ya, khususnya juga untuk saya ya bisa sharing, bisa berbagi bagi kawan-kawan yang saat ini sedang berada di Yokohama ya. Dan kemudian juga suatu hal yang memang patut diapresiasi banget, patut diapresiasi sekali ketika teman-teman di sana masih ya sangat care, sangat mempedulikan tentang diri dan keluarganya, dan ini memang suatu hal yang harus kita lakukan. Dan ini adalah nikmat dari Allah, taufik dari Allah, harus dijaga, harus pelihara. Karena betapa banyak orang-orang yang Allah cabut taufik darinya, wal billah, dan itu adalah kerugian yang besar di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak, ya. Namun Allah Azza wa Jalla memilih kita di antara ya saudara-saudara kita yang ada. Allah pilih kita itu di antara orang-orang yang Allah berikan taufiknya, sehingga kita terus semangat untuk belajar, menuntut ilmu, ya, mengupgrade pengetahuan kita, kemudian berusaha mengamalkan, dan kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah ya. Ini di sini saya sebenarnya sudah menyiapkan slide ya, yang simpel, yang sederhana, cuman memang agak sedikit panjang. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Ya. Yaitu bagaimana sih kita kiat sukses mendidik anak di negeri orang? Nah, di bagian pertama saya ingin memberikan pijakan-pijakan global dulu ya. Yaitu bahwasanya kita harus yakini anak kita itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu milik Allah, anak kita itu bukan milik kita. Allah titipkan kepada kita. Dan anak itu merupakan hibah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah di sini menerangkan lillahi mulkus samawati wal ardi. Ya, milik Allah lah semua kerajaan langit dan bumi. Itu semua milik Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Kemudian yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan kepada kita Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Apabila Allah menghendaki, Allah ciptakan. Apabila Allah tidak menghendaki, artinya Allah tidak akan menciptakan. Kemudian Allah mengatakan, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Dan juga ada yang Allah kehendaki, Allah karuniakan kepada mereka anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan di ayat berikutnya. Atau Allah kumpulkan, Allah berikan kepadanya anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi ada juga loh, kata Allah, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Ada pula yang Allah memang tentukan, Allah jadikan dia tidak bisa punya anak. Ya. Ini sesuai dengan kehendak Allah dan Allah Maha Adil. Innahu alimun qadir. Dan Allah lebih tahu, Allah Maha tahu dan Allah Maha berkemampuan. Ayat ini merupakan pijakan dasar kita bahwasanya apa yang ada di langit, di bumi, semua apa yang Allah ciptakan itu milik Allah. Kita juga milik Allah, tubuh kita milik Allah, anak kita juga milik Allah. Itu amanat dari Allah. Ketika Allah berikan anak kepada kita, itu amanat dari Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Nah, karena itu makanya kita wajib menjaga anak-anak kita. Ya. Kemudian anak kita itu adalah perhiasan. Ya. Anak itu adalah zina. Zina di sini artinya perhiasan. Ya. Dalilnya surat Al-Kahfi dan surat Taghabun ayat 15. Allah mengatakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi kata Allah, wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Akan tetapi amal kebajikan yang terus-menerus itulah yang lebih baik pahalanya di sisi Allah, ya, serta lebih baik untuk dijadikan sebagai pengharapan. Artinya memang harta anak-anak itu adalah sesuatu yang kita gandrungi. Manusia secara tabiat senang dengan harta yang banyak, juga senang dengan anak-anak, ya. Karena memang kita ada kecenderungan menyukai sesuatu yang indah-indah, ya.
ini memang merupakan bagian dari tabiat kita. Kenapa? Karena juga sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal bani." Dijadikan oleh Allah indah di dalam pandangan mata manusia, yaitu kecenderungan kepada wanita dan anak-anak. Nah, oleh karena itu makanya ketika manusia itu cenderung kepada hal-hal yang indah, ternyata anak bisa menjadi ujian bagi orang tuanya. Dalilnya surat Taqabun ayat 15. Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu fitnah, ujian bagimu. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi Allah jadikan anak-anak kita dan harta kita itu sebagai ujian, fitnah. Tetapi ternyata anak itu bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Ya, karena Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun ya, ayat ke-14. Kalau tadi ayat ke-15, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum ya aduwwul lakum ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum ya. Fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu menjadi musuh buat kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ya. Baik, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah ya. Jadi di sini saya akan menerangkan dengan seringkas-ringkasnya, karena kalau kita bahas memang ini ayat-ayat ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Cuman kalau kita perluas ya, yang saya khawatirkan waktu kita tidak akan cukup ya. Kemudian juga anak adalah investasi menguntungkan di dunia dan di akhirat. Akan terus mengalir keuntungannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 hal. Yaitu sedekah jariyah, ilmun yuntafa' bihi, wa waladun salih yad'u lahu. Yaitu apa saja? Yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat atau bisa diambil manfaatnya, dan kemudian anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, oleh karena itu pula, ya, kita sebagai orang tua itu nggak lepas, ya, memiliki peran kita sebagai pendidik pertama dan utama buat anak kita. Ya, sekaligus kita ditugaskan Allah untuk menjaga mereka, memelihara mereka, melindungi mereka, mengawasi mereka. Kita menjadi pelatih mereka. Ini adalah tugas kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menitipkan anak itu kepada kita, anak kita itu dalam kondisi yang lemah, nggak punya pengetahuan, atau diciptakan dalam kondisi bodoh. Dalilnya surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan apa? Enggak punya ilmu. Tapi Allah berikan kepada anak kita alat-alatnya, instrumennya supaya bisa punya ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, pemahaman. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, akal. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Jadi ya sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata anak kita Allah karuniakan alat-alat untuk belajar. Nah, kita tugasnya adalah menstimulasi. Ya, kita menstimulasi karunia yang Allah berikan kepada anak kita ini agar bisa mempergunakan sebagaimana mestinya, dan mereka bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya ibadah, namanya mendidik anak itu adalah ibadah terpanjang. Ibadah paling lama, ya, itu adalah mendidik anak. Karena itu makanya, ya, jika Anda menjadikan pendidikan anak ini sebagai bagian dari ibadah, maka insya Allah Anda akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, karena itu pula, mendidik anak itu membutuhkan ilmu, membutuhkan amal, membutuhkan sikap hikmah, kemudian sabar, doa. Kalau tadi dibacakan oleh Qori tadi tentang surat Luqman, ya, bahwasanya walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Sungguh kami telah karuniakan kepada Luqman itu hikmah agar bersyukur kepada Allah. Allah lebihkan Luqman, Allah karuniakan kepada Luqman hikmah. Ya. Kemudian Allah perintahkan agar Luqman bersyukur kepada Allah atas karunia tersebut, hikmah tersebut. Dan Allah jadikan Luqman sebagai qudwah bagi kita, teladan bagi kita, sehingga kita bisa meniru dan mencontoh beliau. Baik. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, Anda semua saat ini sedang berada di negeri
yang mayoritas bukan negeri Islam. Anda menghadapi suatu kondisi yang mungkin berbeda, bukan mungkin, memang kenyataannya berbeda dengan negeri-negeri asal Anda. Ya, mungkin Anda akan kesulitan mencari makan di sana, atau bahkan Anda juga akan sulit juga untuk beribadah, tidak semudah sebagaimana di Indonesia, karena di sana mungkin masjid tidak banyak, ya, dan banyak hal di situ. Belum lagi pengaruh-pengaruh lingkungan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita nggak bisa pungkiri ternyata banyak sekali muskil atau masyakil, problematika yang dihadapi oleh teman-teman di sana, ya, di dalam mendidik anak-anak mereka. Nah, karena itu di sini, ya, izinkan saya menyampaikan ada sejumlah hal, ya, yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Dan ini dalam bentuk kiat-kiat. Yang pertama, ya, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saat ini sedang berada di Jepang ataupun negeri-negeri lainnya, ya, yang harus jibaku dalam rangka mendidik anak-anak mereka, ya, berusaha untuk mentarbiyah dan mentasfiyah anak-anaknya agar tidak rusak dengan lingkungan dan yang semisalnya. Bahkan di negeri kita di Indonesia yang mayoritas Islam saja, betapa banyak anak-anak mudanya menjadi rusak. Ya. Nah, karena itu maka yang pertama, kunci pertama adalah jadikan rumah-rumah kalian, rumah-rumah Anda sebagai tempat pendidikan utama dan pertama. Jadikan rumah itu sebagai tempat pendidikan pertama dan utama. Karena di rumah inilah mereka insya Allah akan tinggal dengan waktu yang lama dan panjang. Mereka akan berinteraksi dengan orang-orang yang paling dekat, orang tuanya atau saudara-saudaranya. Dan di rumah inilah mereka akan menyerap banyak sekali perilaku-perilaku. Makanya rumah itu adalah tempat pendidikan karakter pertama. Ya, bukan sekolahan. Pendidikan karakter, tempat mendidik anak karakter yang paling utama di dalam rumah. Bukan di sekolahan, bukan di ma'had, atau bukan di asrama yang semisalnya, tidak. Jadi, jika Anda menginginkan anak-anak memiliki karakter yang hebat, maka orang tuanya itu harus menjadi orang tua yang menghebatkan dirinya. Ya, yang saya maksud menghebatkan dirinya adalah berusaha untuk juga menjadi orang tua yang hebat. Meskipun kita bukan orang tua yang hebat, namun at least kita berusaha. Berusaha untuk bisa menjadi orang tua yang hebat buat anak-anak kita. Nah, karena itu, dijadikan rumah sebagai tempat pendidikan utama dan pertama bagi mereka. Lalu kemudian, yang kedua, ya, konsep pendidikan yang paling penting, yang paling mendasar, ya, bagi anak-anak kita adalah kita harus menjaga fitrah mereka. Dan fitrah mereka adalah iman, tauhid, ma'rifatullah. Apa dalilnya? Dalilnya surat Ar-Rum ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah." Maka hadapkanlah wajahmu lurus ke agama yang hanif ini. Allah sebutkan agama kita ini agama hanif, agama Islam, agama tauhid, agama hanif, agama lurus. Sebagaimana di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-hambaku, ya, khalaqtu, aku ciptakan ibadiyah, hamba-hambaku hunafa, semuanya hanif, lurus, berada di atas perkara yang hanif, yang lurus, ya. Tsumma atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian datang syaitan. Syaitan datang menggoda, memberikan waswas, memalingkan mereka dari agama mereka. Ternyata yang memalingkan seseorang dari hanif, dari lurusnya, itu adalah syaitan. Ya, karena itu makanya orang tua harus sudah mendidik anaknya untuk menjauhi syaitan. Syaitan ada dua macam, syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia. Syaitan dari bangsa jin adalah mereka senantiasa berusaha untuk memberikan waswas, kemudian juga dia berusaha untuk mengganggu dan yang semisalnya. Kemudian juga adalah syaitan dari jenis manusia, yang juga mereka adalah manusia-manusia yang menghalang-halangi, ya, orang lain untuk berada di atas kebaikan. Maka mereka sejatinya adalah syaitan. Dan ternyata ada pula orang tua yang menjadi syaitan. Kenapa? Ketika orang tua ini merusak fitrahnya anak dan menghalang-halangi anak di dalam kebaikan, bahkan anaknya dirusak, ya. Sehingga ada orang tua, mohon maaf, yang bisa menjadi orang tua syaitan. Waliyadzubillah. Baik. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi ke surat Ar-Rum ayat 30, ya. Kemudian Allah mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah." Demikianlah fitrah Allah.
yang Allah menciptakan manusia, berada di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah ini. Jika kita bicara ayat Al-Quran, maka kita nggak bisa lepas dari tafsirnya para ulama-ulama ahli tafsir. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ya, annahu ta'ala fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sudah berada di atas mengenal Allah, ma'rifatullah, mentauhidkan Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ternyata anak-anak kita, semua anaknya manusia itu berada di atas iman, berada di atas tauhid. Ya. Termasuk anaknya orang-orang Jepang. Ini sebagaimana pula disabdakan oleh Rasulullah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan berada di atas fitrah. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah menjelaskan tentang perbedaan pendapat, varian-varian pendapat tentang makna fitrah, kemudian beliau mengambil kesimpulan wal asah minhu, pendapat yang sahih tentang makna fitrah ini, anna kulla mauludin mutahayyi'an lil Islam. Bahwasanya semua anak-anak ya itu dilahirkan sudah condong kepada Islam. Nah, karena itu makanya para ulama mengatakan al-fitratu hiyal Islam. Fitrah itu Islam itu sendiri. Nah, kalau kita bahas juga para ulama menerangkan anak-anak, termasuk anaknya orang kafir, ya, yang meninggal dunia sebelum baliknya, jumhur ulama mengatakan masuk surga. Nah, tapi memang beda, anaknya orang kafir, mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masuk surga, ada yang mengatakan ya mereka akan diuji nanti di hari kiamat lagi. Apabila lulus ujian Allah masukkan surga. Apabila tidak, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Tapi intinya adalah anak-anak itu masih berada di atas fitrah. Ya. Nah, jadi tugas kita orang tua adalah menjaga fitrah anak ini jangan rusak. Kenapa? Karena ternyata penyebab rusaknya fitrah itu adalah kita orang tua. Nabi mengatakan fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jaga itu. Ya, fitrahnya anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah ya karena mereka adalah amanat dari Allah. Allah titipkan kepada Anda. Anda dan istri Anda yang berikhtiar, lalu kemudian lahirlah anak dari ikhtiar Anda, maka anak itu adalah titipan Allah kepada Anda. Anda yang berkewajiban untuk mendidiknya, Anda yang berkewajiban untuk menjaganya, Anda yang berkewajiban untuk memeliharanya. Bukan kewajibannya orang lain. Bukan kewajibannya sekolah. Bukan kewajibannya babysitter. Bukan kewajibannya bapak dan ibu Anda. Bukan kewajibannya orang-orang lain. Tidak. Itu kewajiban Anda. Karena itu makanya, jangan menitipkan pendidikan anak kepada orang lain. Anda yang punya kewajiban utama. Ya, pendidikan, ya, dan termasuk pengasuhan, itu tanggung jawab Anda. Ya, kecuali apabila memang sudah waktunya anak-anak itu perlu untuk mengembangkan pengetahuannya, kemudian juga untuk melejitkan potensi dan bakatnya, maka boleh kita mencarikan guru atau kita menyekolahkan dia. Tapi ya di usia-usia awal-awal kehidupannya, di usia dininya, yang paling berkewajiban untuk menjaga, memelihara, mendidik dan mengasuh adalah orang tuanya. Jangan dititipkan kepada orang lain. Karena itu makanya ya tidak dianjurkan suami istri itu kedua-duanya bekerja. Ya, di luar rumah maksudnya. Jadi kewajiban untuk mencari nafkah itu sejatinya ada pada laki-laki suami. Istri punya kewajiban dan peran yang lain. Dan peran istri yang paling utama adalah di rumahnya menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga adalah profesi yang paling mulia. Tidak ada profesi yang lebih mulia dan paling mulia daripada ibu rumah tangga. Itu profesi yang paling hebat. Ya. Baik. Kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat ketiga adalah ajarkan dan biasakan adab Islam semenjak dini. Anda berada di suatu negara bukan negara Muslim, bukan negara Islam. Anda berada di negara di sana banyak orang-orang kafir. Anda akan menghadapi namanya kultur-kultur, adanya kebiasaan-kebiasaan, etika-etika yang berbeda dengan kondisi negara kita. Ya. Nah, oleh karena itu makanya yang harus menjadi acuan kita adalah adab-adab yang berangkat dari agama kita, Islam. Anda ajarkan adab-adab yang berangkat dari agama kita. Karena agama kita sempurna.
Ajarkan dari semenjak dini adab mulai dari bangun tidur sampai kembali lagi tidur. Tapi itu dilakukan, kuncinya mengajarkan adab, itu adalah pertama, ya, sebelum Anda ajarkan adab, sentuh dulu hatinya, tumbuhkan dulu kecintaannya kepada penciptanya Allah. Kemudian kecintaan dia kepada Rasulullah, agar dia senang meniru Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Kemudian ajarkan adab-adab, ketika adab itu Anda ajarkan yang berasal dari Rasulullah, Anda akan mendapatkan pahala. Contoh misalnya, Anda ajarkan ketika dia bangun tidur. Nah, kalau bangun tidur, jangan lupa kita berdoa. Kita bersyukur kepada Allah. Ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan segala sanjungan hanyalah milik Allah. Hanya Allah yang patut disanjung, dan itu sanjungan yang paling sempurna milik Allah. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Ya, jadi tidur itu sebenarnya adalah kematian sementara. Karena kalau kita tidur nggak bangun-bangun, berarti kita sudah mati. Alhamdulillah, ketika kita tidur, kemudian kita bangun, Allah bangunkan kita. Ya, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah kita nanti akan kembali. Anda ajarkan dia dari semenjak kecil, dia mengucapkan doa, alhamdulillahilladzi ya ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setiap kali dia lakukan itu, sampai dia sudah dewasa, sampai dia sudah tua, yang mengajarkan siapa? Anda. Setiap kali itu pula Anda akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajarkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Coba kalau seandainya pahala itu ada fisiknya. Dan manusia itu cenderung memang, mohon maaf, cenderung materialistis. Ya, sebagaimana kalau kita lihat ada pembagian sembako, antrinya luar biasa berkilo-kilometer. Karena sembako ada wujudnya. Tapi ketika ada pahala-pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang, ya bagi mereka yang mau melakukan suatu amalan-amalan, itu yang mau untuk berlomba-lomba mencari pahala itu nggak banyak. Kenapa? Karena pahala itu nggak suatu hal yang mungkin kita nggak bisa indra, kita nggak bisa lihat. Tapi nanti di akhirat kelak, ya itu balasannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Apa yang ada di akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Ya. Nah, jadi kalau Anda para orang tua mengajarkan adab kepada anak Anda, adab makan misalnya, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada anak tirinya, ya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah, beliau menceritakan kuntu fi hijri Nabi SAW, ya. Aku pernah berada di bawah asuhan, di pangkuan Rasulullah SAW. Ya. Tatishu yadayya, dan tanganku itu menjulur-julurkan, ya, ke tempat makanan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menasihati, ya gulam, nah, kata Rasulullah, samillah, ucapkan bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, ya, wa kul mimma yalik, dan makan apa yang dekat sama kamu. Diajarkan adab oleh Rasulullah. Apabila Anda mengajarkan adab ini, dia mengucapkan basmalah, makan pakai tangan kanan, kemudian ngambil dari yang dekat, dan seterusnya. Dilakukan oleh anak Anda, menjadi kebiasaan, menjadi adab dia sehari-hari. Jangan dipikir Anda nggak mendapatkan apa-apa. Anda mendapatkan kebaikan, terutama pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu, apabila Anda sudah membiasakan adab kepada anak Anda dari semenjak kecilnya, itu akan membentuk karakter dia. Karakter yang luar biasa, yang disiplin. Kita nggak bisa pungkiri anak-anak Jepang luar biasa. Kalau yang baik kita katakan baik, ya. Mereka memiliki kedisiplinan yang luar biasa. Jauh dengan kita, apalagi anak-anak di negeri kita ini. Anak-anak orang Jepang itu sudah diajarkan nilai-nilai kedisiplinan dan yang semisalnya, ya. Ini adalah hal-hal yang sepatutnya dan seharusnya itu kita kaum muslimin yang seharusnya lebih terdepan gitu loh. Tapi ternyata dalam hal ini kita kalah gitu loh. Ya. Jadi ternyata yang mengadopsi konsepnya para salaf dahulu, manners before knowledge, itu mereka anak-anak orang Jepang. Dan itu hilang dari kita. Padahal al-adab qabla talab, al-adab qabla al-ilmi, ini adalah metodenya para sahabat, metodenya para salaf dahulu. Karena itu makanya ajarkan dulu
adab dari semenjak dini. Ya. Dan mengajarkan adab tadi ya sentuh hatinya, tumbuhkan dulu kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian contohkan. Adab buat anak-anak usia dini itu nggak bisa Anda cuma jelaskan. Yang paling efektif adalah contohkan. Anda mencontohkan, kemudian Anda talkinkan ucapannya, perkataannya, ya. Kemudian Anda biasakan berulang-ulang, tikror, ya. Kemudian istimror, continue, harus diulang terus setiap hari. Kemudian tadarruj, ya, step by step. Jadi jangan langsung banyak. Kita mulai dulu dari yang mudah, misalnya dari bangun tidur dulu. Ketika dia udah biasa, kita tambah lagi adab berikutnya. Ketika udah biasa, kita tambah lagi adab berikutnya. Terus ada step by step-nya, ya. Terus kemudian sabar. Itu kunci yang paling penting untuk mengajarkan adab kepada mereka. Kemudian kunci keempat adalah berikan keteladanan yang baik buat mereka. Kenapa? Karena mereka itu Allah karuniakan indera-indera atau instrumen-instrumen belajar dan metode belajar manusia itu yang paling primitif dalam tanda kutip ya, tapi efektif adalah what they see, they learn. Apa yang mereka lihat, mereka contoh. Apa yang mereka lihat, mereka pelajari dan mereka ikuti. Itu adalah metode mereka. Allah berikan pendengaran mereka berkembang. Allah tidak menyebutkan indera bicara. Kenapa? Karena indera bicaranya anak itu mengikuti indera pendengaran. Apabila Anda biasakan mereka mendengarkan kata-kata kotor, bisa jadi yang pertama kali akan mereka ucapkan adalah kata-kata kotor. Sebaliknya, apabila Anda membiasakan di rumah itu memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, zikir, kemudian lafzul jalalah, lafaz Allah, atau asmaul husna, atau Al-Quran, maka yang mereka dengar itu akan masuk ke dalam sanubarinya. Dan apabila itu berulang-ulang, maka itu yang pertama kali nanti akan mereka ucapkan. Anda sering mengucapkan kata Allah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Kata Allah seringkali didengarkan anak Anda, ketika yang pertama kali dia ucapkan bukan umi, bukan abi, bukan ayah, bukan papa, bukan mama, bukan. Tapi Allah, itu adalah tanda kebaikan, insya Allah. Apabila dia awali ucapannya, lisannya dengan lafzul jalalah, insya Allah Allah akan mudahkan baginya untuk mengakhiri di akhir hayatnya, dia mengucapkan lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makanya di antara kunci pendidikan, berikan teladan yang baik, berikan contoh yang baik. Ya, dan ini adalah berangkat dari pengamalan atas ilmu, praktek dari konsep yang kita pelajari. Karena wujud konkret dari nasihat, dari pengetahuan, dari ilmu itu adalah kita, adalah pengamalan kita. Ya. Anda ingin mencontohkan kepada dia, nak, sholat. Ya, tanpa perlu Anda sampaikan sholat. Azan berkumandang misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda langsung ambil air wudhu. Kemudian Anda berwudhu, disaksikan oleh dia. Kemudian Anda pergi ke masjid. Atau misalnya Anda sholat sunnahnya di rumah. Dia ngelihat. Dan dia akan mencontoh. Juga demikian apabila orang tuanya itu suka main handphone, nyantai-nyantai, ngerokok. Dia akan melihat, oh ini berarti ngerokok, ini suatu hal yang biasa. Ya. Jadi waktu itu pernah ada kejadian, tiba-tiba seorang ibu itu ketika dia lagi masak, dia tinggalkan sebentar, tiba-tiba dia berteriak histeris. Kemudian suaminya yang ketika itu ada di rumah, lari. Nanya kepada istrinya itu, kenapa Bu? Ternyata anaknya ngambil rokok bapaknya, dia mendekati kompor, disulut. Karena dia pernah melihat bapaknya nyulut rokok di kompor. Berbahaya. Dan dia mencontoh keburukan. Makanya, gak heran apabila para ahli pendidikan mengatakan bahwasanya al-qudwah atau al-uswah ablagu min alafil mawa'id. Ya, contoh atau al-uswah al-hasanah, contoh yang baik itu lebih gamblang, lebih efektif, lebih bermanfaat dibandingkan ribuan ucapan perkataan nasihat. Jadi berikan teladan. Anda berada di negeri orang, Anda tetap harus tunjukkan nilai-nilai Islam. Keteladanan di dalam Islam harus ditunjukkan. Terutama dalam ibadah. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kemudian, yang nggak kalah penting adalah Anda perhatikan anak Anda, berapapun jumlahnya, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, ada yang belum dikaruniai anaknya, itu semua adalah pemberian dari Allah. Ya, dan ketika Anda belum dikaruniai Allah, tetap berbaik sangka sama Allah. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah.
Kenapa? Karena mendidik anak itu amanat. Bisa jadi mungkin karena kita belum diberikan anak oleh Allah, karena Allah lebih tahu. Kita belum siap. Dan juga ada orang tua yang diberikan anak, misalnya 11 anak. Ya, ketahuilah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani seseorang yang orang itu nggak sanggup, melebihi kapasitasnya, nggak mungkin. Ya, pasti dia sanggup mendidik anaknya. 11-11-nya itu pasti sanggup dididik. Artinya ini amanat Allah. Allah tahu orang ini mampu untuk mendidik ke-11 anaknya ini. Karena Allah Maha Adil, Allah Maha tahu. Dan ketahuilah tiap anak Anda itu unik. Anda punya kembar 4 misalnya. Semuanya kembar identik, tetap ada keunikan. Anda bisa bedakan. Anda kasih nama misalnya yang satu ya, yang satu namanya apa ya? Ya, misalnya yang satu Anda kasih nama misalnya perempuan Aisyah, yang satu Aisyah, yang satu Ayasha misalnya ya, dan seterusnya. Itu ternyata pemberian nama kepada anak tersebut karena Anda tahu anak ini punya keunikan. Sehingga dia perlu diberikan nama yang bisa membedakan dengan yang lainnya. Dan tiap anak meskipun kembar, tetap ada keunikannya. Anda bisa membedakan. Apabila dari feature, dari penampilan fisik aja mereka memiliki perbedaan, tentunya dalam hal yang bersifat ya yang lainnya, termasuk bakat, minatnya, kemampuannya, potensinya, itu juga pasti berbeda. Oleh karena itu, perlu kita pahami anak-anak kita itu unik dan istimewa. Mereka punya keunikan sendiri-sendiri, punya keistimewaan sendiri-sendiri. Orang tua harusnya fokus melihat kepada keistimewaannya, kelebihannya. Tapi ternyata kita lebih banyak fokus kepada kekurangan-kekurangan anak kita. Ya. Dan ini akhirnya menyebabkan orang tua menjadi ya cuma bisa marah-marah, stres, mengeluh, dan seterusnya. Padahal harus lebih fokus melihat kebaikan anak, kemudian kebaikan itu kita fokuskan agar dia bisa menjalankan perannya sesuai dengan kelebihannya tadi. Dan jangan suka membanding-bandingkan. Jangan suka membandingkan anak kita. Antara adiknya sama kakaknya, antara dirinya sama temannya, anaknya ini, anaknya itu. Jangan. Dan Anda juga nggak perlu membandingkan diri Anda ketika Anda masih kecil dengan anak Anda. Kecuali cuma untuk mengambil pelajaran. Ya. Baik. Lalu kemudian, yang berikutnya adalah gali potensi dan bakat anak lalu kembangkan. Kenapa? Karena anak-anak kita itu punya potensi dan bakat yang berbeda-beda. Punya gaya belajar yang berbeda. Allah ketika karuniakan indera tadi misalnya. Asam pendengaran, al-basar, al-absar penglihatan, al-afidah, pemahaman. Ternyata itu ada anak yang dominan ketika dia cara belajarnya cukup mendengar saja, ya. Dia sudah ngerti, dia sudah paham. Allah lebihkan dia kemampuan pendengarannya. Ya, sehingga dia menjadi sosok yang dikatakan memiliki metode atau gaya belajar auditorial ya. Kemudian ada pula anak yang dia harus melihat, ya, harus mengamati, mencermati, ya, harus ada visual yang dia perhatikan. Kemudian baru dia ngerti. Jadi ternyata ada anak yang memang visual. Kemudian juga ada anak yang dia perlu untuk melakukannya, untuk menyentuhnya, untuk memegangnya, dan seterusnya. Jadi Anda harus perhatikan. Karena itu apabila anak Anda, misalnya, di sekolah, ataupun Anda ajari belum ngerti-ngerti, itu bukan artinya dia itu anak bodoh. Kadang-kadang kita orang tua sudah langsung, anak saya ini memang belum onsat, astagfirullah. Ternyata orang tuanya nggak ngerti gaya belajar anaknya. Memang kita nggak bisa pungkiri, tiap anak itu punya kelebihan masing-masing, punya kecerdasan yang berbeda-beda. Tapi semua manusia secara asal Allah sudah berikan yang namanya az-zaka, kecerdasan. Makanya Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syafi'i, maksud saya Imam Syafi'i, rahimahullah, ketika memberikan nasihat kepada murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya tentang 6 perkara bagi mereka yang ingin meraih atau mendapatkan ilmu, apa nasihat beliau? Ya akhi lan tanana, ya akhi, wahai saudaraku, lan tanalan ilma illa bisittatin. Ya, engkau tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang pertama kali? Az-zaka, zaka'un, kecerdasan. Karena setiap manusia punya kecerdasan. Ya. Jadi meskipun dikatakan dia manusia blow on, mohon maaf, tetap dia punya kecerdasan. Kecerdasan manusia itu bisa diasah. Tapi memang Allah karuniakan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang memang butuh waktu. Ya, emang ada yang butuh waktu. Ya. Baik. Lalu kemudian juga tiap anak itu ternyata punya potensi dan bakat yang beda-beda. Ya.
Kalau kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling luar biasa, bisa memetakan bakatnya sahabat-sahabatnya. Demikian pula kita harus bisa lihat dong, bisa memetakan sahabat anak-anak kita gitu loh. Ya. Coba kita perhatikan Rasulullah SAW. Ketika beliau melihat seorang anak atau pemuda bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit di usianya yang masih 15 tahun, itu adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia sudah bisa baca dengan lancar, sudah bisa nulis. Bahkan Nabi menjadikan dia sebagai katib, penulisnya Rasulullah. Surat-suratnya Nabi itu diantara menulis beliau. Bahkan yang menulis wahyu Al-Quran itu adalah dia juga, Zaid bin Thabit. Ya. Dan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Thabit ini kalau zaman sekarang mungkin orang menyebut dia memiliki kecerdasan polyglot. Kemampuan multibahasa. Nabi perintahkan dia untuk mempelajari bahasa Ibrani. Kemudian beliau mengatakan fa ta'allamtu, ya. Kemudian aku mempelajari bahasa Ibrani nisfa syahr, ya. Setengah bulan, ya. Kemudian aku pelajari bahasa Yahudi itu setengah bulan, 15 hari. Fa'atqantuhu, dan aku mutkin dengannya. Bukan cuman ngerti bisa, kalau kita belajar bahasa Jepang 1 tahun itu paling cuman bisa baca, cuman bisa ini. Jadi tidak mutkin, tidak mantap. Beliau 15 hari mutkin. Bisa baca, bisa ngerti, intinya gramatikalnya semua ngerti. Setelah itu beliau diperintahkan lagi mempelajari bahasa Suryani. 17 hari beliau kuasai. Dan ini tidak beliau perintahkan ke sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi melihat ini anak memiliki potensi kecerdasan bahasa. Demikian pula beliau ketika melihat Usama bin Zaid. Anak ini memiliki kecerdasan taktik dan strategi perang yang luar biasa. Umurnya 18 tahun, beliau sudah memimpin sahabat-sahabat senior. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali di dalam perang Mu'tah melawan Bizantium. Panglima perangnya siapa? Usama bin Zaid, usianya berapa? 18 tahun. Kemudian Nabi ketika mengutus para dai, ya, Nabi SAW mengutus sosok-sosok seperti Mu'adz bin Jabal, Ali, yang pintar ngomong, pintar menyampaikan. Ya. Jadi Rasulullah SAW sudah bisa memetakan. Ya, Nabi itu mencontohkan, beliau bisa memetakan kemampuan sahabat-sahabatnya. Abdurrahman bin Auf tentang masalah ekonomi, saudagar, ya, tentang transaksi itu. Dan anak kita juga punya peran di dunia ini berbeda-beda. Ada anak yang mungkin Allah karuniakan kepada dia kemampuan, kelebihan dia di dalam masalah logik matematik. Kalau udah matematika cepat dia belajar, ngitungnya cepat. Di sisi lain Anda punya anak logik matematiknya lemah, tapi ternyata kemampuan bahasanya luar biasa. Pinter dia merangkai kata, kemampuan bersyairnya. Nah, Anda harus tahu ini. Jangan dipaksa anak yang memiliki kemampuan bersyair, Anda paksa menguasai matematika. Ya, itu biasanya nggak akan berhasil. Dan ini sudah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim. Karena tiap anak sudah punya ya potensi masing-masing, bakat masing-masing. Anda harus cari tahu, kembangkan. Lalu kemudian ya, awasi dan monitor pergaulan anak. Itu tugas kita orang tua. Kalau Nabi aja ya memberikan nasihat untuk kita, almar'u ala dini khalilih. Ya. Seseorang itu tergantung dengan agama sahabat dekatnya. Ya. Falyanzur mimman yukhalilu. Maka perhatikan dengan siapa kamu akan bersahabat atau menjadikan dia sebagai sahabat dekat. Maka perhatikan. Itu kita. Tentunya untuk anak kita yang masih kecil, yang belum bisa memilah-milah, kita orang tua harus lebih proaktif lagi. Apabila kita perhatikan ini anak ini lebih banyak ada anaknya orang lain misalnya, yang dia mungkin sudah lebih gede daripada anak kita, memberikan pengaruh jelek, jauhkan. Ya. Intinya itu tugas kita orang tua untuk mengawasi dan memonitor pergaulan anak-anak kita secara offline ataupun secara online. Artinya kita nggak boleh cuman sekedar percaya. Kita harus percaya memang, tapi dalam masalah ya untuk melihat sahabat-sahabatnya itu penting. Karena itu orang tua yang baik dia harus tahu siapa sahabat dekat anaknya,
dengan siapa dia biasa bergaul. Itu harus tahu gitu loh. Makanya kebanyakan orang tua ketika disurvei tentang anaknya yang sudah sekolah, siapa teman dekat anaknya nggak tahu, ya. Dengan siapa dia biasa bergaul nggak tahu. Berarti emang nggak ada komunikasi yang baik di situ. Baik. Kemudian juga berikan kepercayaan pada anak, berikan dia tanggung jawab, ya. Ini akan membangun kepercayaan dirinya. Berikan dia amanah. Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita, beliau seringkali memberikan amanat kepada Anas bin Malik misalnya. Ya. Pernah suatu ketika Anas bin Malik diperintah Nabi untuk mencari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, radhiyallahu taala anhuma. Ya. Lalu kemudian, ya, Anas bin Malik itu akhirnya pulang ke rumah ibunya, ya, Ummu Sulaim, ya, radhiyallahu taala anha, itu pulangnya agak kesorean atau sudah kemalaman. Ibunya nanya, ya Unais, wahai Anas, kamu dari mana? Aduh maaf Mi, aku habis diberi amanat oleh Rasulullah. Ibunya nanya, emang kamu dikasih amanat apa? Apa jawaban Anas? Mohon maaf, ya Ummi, ini rahasia. Kemudian perhatikan, apa kata Umminya? Kalau kita mungkin, kamu rahasia-rahasiaan segala, gimana sih? Masa sama Ummi sendiri kamu? Enggak. Apa kata Umminya? Jagalah rahasia itu, wahai Anas, ya, dan jangan engkau bocorkan kepada siapapun. Ini ibu yang luar biasa. Anak itu sudah bisa diberikan kepercayaan. Kalau anak diberikan kepercayaan, dia akan merasa kepercayaan dirinya bertambah, dia akan merasa dihargai, diakui eksistensinya, kasih tanggung jawab yang dia sanggup untuk memikulnya. Biasanya senang anak-anak seperti itu. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ajak mereka bermusyawarah tentang hal-hal penting. Anda misalnya ingin liburan misalnya, jangan diputuskan sendiri. Ajak semua keluarga, istri dan anak-anak kita ajak musyawarah. Dengarkan usulan-usulan mereka. Abi, aku kayaknya liburan ini enaknya ke ini, Debbie. Tanya, kenapa alasannya? Oh, karena ini. Terus kakaknya, enggak bagusan ini. Biarkan mereka berdiskusi. Ya. Kemudian dengarkan semua apa yang mereka sampaikan, kemudian putuskan bersama. Kalau misalnya yang satu pingin ini, yang satu pingin itu, maka kita sebagai kepala keluarga jelaskan. Ya, semuanya kita nggak bisa ikuti. Kita pilih mana dan kita sebut kita jelaskan alasannya. Ya, dan anak juga harus belajar untuk menerima ketika pendapatnya diterima ataupun pendapatnya ditolak. Karena ini termasuk pembelajaran hidup. Jadi nggak mesti semuanya harus diambil, harus diterima. Gitu. Dia akan menjadi sosok ataupun pribadi yang lemah nantinya. Kemudian terapkan komunikasi dua arah yang penuh empati. Artinya seringkali masalah yang terjadi antara keluarga, orang tua dan anak itu masalah komunikasi sebenarnya. Ya. Bahkan kalau boleh, ya. Ini saya lupa ya, ada seorang ulama yang menyebutkan bahwasanya sesungguhnya konflik dan perselisihan yang sering terjadi di antara manusia itu biasanya karena disebutkan dua hal. Apa itu? Al-maqsud la yufham wal mafhum la yuqsad. Al-maqsud la yufham. Tujuan yang tidak difahami. Ya, atau al-mafhum la yuqsad. Sesuatu yang dipahami tidak sebagaimana mestinya. Jadi kalau yang pertama tadi, al-mafhum la yuqsad, yaitu mungkin ya istilahnya adalah ya misunderstanding lah. Kalau yang satu ya al-mafhum la yuqsad mungkin ya kita katakan adalah interpretasi mungkin ya. Jadi sesuatu yang dipahami tidak sebagaimana atau persepsi. Jadi persepsi. Jadi seringkali dua problem sehingga manusia itu akhirnya konflik, ya. Karena ada misunderstanding sama mispersepsi. Nah, ini sebenarnya kuncinya dua.
Apa itu? At-tabayyun dan husnul dzan. Ya. At-tabayyun dan istifsar. Dan ini juga bagian daripada kita bagian dari kita berbaik sangka. Jadi apabila kita misalnya mendapatkan suatu perkataan yang maksudnya, maka kita harus istifsar. Istifsar artinya adalah kita minta penjelasan supaya kita bisa ngerti gitu. Ya misalnya ada ucapan ini kok misalnya masih ngambang, bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Maka kita tanya lagi sampai kita ngerti, sampai kita jelas maksudnya. Atau misalnya ya kita mendapatkan suatu ucapan ya ataupun suatu perkataan ya dari seseorang ya yang kita tahu ini orang ini insya Allah khair orangnya, baik insya Allah. Tapi kalau dia mengatakan seperti itu, maka kewajiban kita adalah kita tabayun ya, kita tabayun kepada orang tersebut. Nah, jadi ini di antara problem. Demikian juga antara orang tua dengan anak. Seringkali kita sebagai orang tua itu terlalu cepat menjudge anak, menghukumi anak sebelum kita berikan kesempatan dia untuk menjelaskan. Misalnya anak ini pulang dari sekolah, kemudian kita dapat laporan, anak ibu atau bapak di sekolah habis berantem. Udah langsung kita omelin. Ngapain kamu berantem? Udah Abi Umi bilangin. Ya, kamu ini suka berantem di rumah. Udah kita vonis dia. Kita nggak tahu duduk permasalahannya. Duduk perkaranya. Seharusnya dia dibiarkan dulu ya untuk menenangkan diri. Setelah itu dudukkan dia, kita tanya, "Nak, Abi atau Umi baru dapat berita kamu katanya berantem. Nah, coba kamu ceritakan. Kita dengarkan dulu gitu loh. Ya, bagaimana versinya dia supaya kita mendapatkan informasi yang berimbang. Artinya kita nggak cuma menerima dari anak kita doang, atau kita nggak menerima cuma dari pihak sekolah doang misalnya. Ya. Nah, kalau kita tahu apa yang dilakukan anak kita salah, baru kita ingatkan. Nah, nasihat dengan cara yang seperti ini akan lebih mudah didengarkan mereka ketimbang udah kita langsung kita omel-omelin dari awal. Ya. Jadi ternyata memang banyak masalah itu karena komunikasi. Kalau tadi kita belajar dari metodenya Luqman, ya, sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Qori tadi, ya, yaitu apa? Yaitu wa idz qala Luqmanu libnihi wa idz qala Luqman libnihi, dan ingatlah ketika Luqman itu qala, berkata-kata, berbicara. Itu kata para ulama, artinya di sini ada interaksi, ada komunikasi antara ayah dengan anaknya. Dan itu komunikasi langsung, direct communication. Jadi ya seorang ayah langsung berkomunikasi, berbicara dengan anaknya. Wa huwa ya'idhuhu, dan bapaknya waktu itu Luqman adalah memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada anaknya. Dan ini menunjukkan potret hubungan yang baik antara seorang bapak dan anaknya. Ada interaksi langsung di situ gitu loh. Baik. Lalu kemudian juga kita terapkan metode reward and punishment secara tepat. Kenapa dikatakan secara tepat? Ya, sebab ada metode-metode, maksudnya banyak orang melakukan metode reward and punishment ini tidak secara hikmah. Artinya secara ngawur, mohon maaf, mungkin berangkat dari pengalamannya sendiri ya, tanpa melihat ya dan mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Ya. Ketika misalnya bicara tentang reward itu nggak mesti harus berupa materi, tidak. Reward bisa berupa pujian, bisa berupa senyuman, bisa berupa pelukan. Ya, itu punishment juga tidak mesti harus berupa hukuman fisik. Ya, punishment itu bentuknya juga macam-macam. Bisa dengan ya kita cuman dari lirikan mata misalnya. Ketika kita melihat sesuatu yang nggak kita sukai, kita lirik dengan pandangan mata kita nggak suka, itu juga sudah termasuk hukuman. Ya, dan juga sampai akhirnya kita hajar dia, kita nggak ajak ngomong, kita biarkan dia selama beberapa saat. Ya sampai ketika dia memang sudah waktunya untuk diberikan hukuman yang lain, misalnya dipukul, maka ya dia boleh dipukul, dan hukuman pukulan itu sebenarnya pada usia anak 10 tahun. Lalu kemudian didik anak dengan kasih sayang dan perhatian serta pembersamaan. Anda punya anak tinggal di negeri orang kafir. Ya, negeri yang banyak teman-teman buruk di sana. Kalau Anda tidak bisa menjadi orang tua yang menunjukkan kasih sayang, Anda dianggap orang tua yang dingin, mereka merasa nggak nyaman ketika harus bicara sama Anda, ngomong sama Anda, ngobrol sama Anda, nggak ada majelis
majelis curhat. Itu kalau perlu diketahui, yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid di dalam Kutayib ya, yang sudah kami terjemahkan ya, yaitu Arba'una Nasiha li Islahil Buyut, 40 nasihat dalam memperbaiki rumah atau rumah tangga ya. Itu di situ beliau menerangkan ya tentang problem-problem rumah, di antaranya adalah dengan cara membuat majelis ya musorohah. Apa itu? Majelis berterus terang, majelis curhat. Ya. Jadi ada anak misalnya ada masalah ya, kita ajak dia. Kita jadikan diri kita seperti sahabat. Menjadi pendengar yang baik, bukan menjadi seorang penjudge, tidak. Kita berikan dia kesempatan untuk menjelaskan, curhat. Sampai dia minta pendapat kita, baru kita sampaikan nasihat kita. Nah, ini penting, jamaah sekalian. Baik, sudah pukul 3:10 ya. Jangan mudah menghukum dan menghukumi anak. Ya, ini benar. Kadang-kadang kita sebagai orang tua dikit-dikit sudah memberikan hukuman pada anak. Ya, hukuman itu ya itu nomor sekian. Ya, sebelum menghukum adalah yang perlu kita lakukan adalah apa? Adalah kita dengan cara baik. Tentu menghukumi anak, menvonis anak, sadar atau enggak sadar. Kadang-kadang kita sudah langsung memberikan label pada anak. Ngomong sama teman yang lain, aduh, kalau anakku ini pemalas, aduh, anakku ini memang anaknya begini begitu ya. Itu sudah memberikan label, apalagi didengarkan sama anaknya. Ya, itu tentunya akan ketika didengar anak itu akan membangun asumsi dirinya tanpa disadari dirinya adalah sesuai dengan penghukuman yang dilakukan oleh orang tuanya tadi. Katakan anak malas, oh berarti aku memang malas. Akhirnya label tersebut menjadi nyata gitu loh. Lalu kemudian jangan lupa, ini juga nggak kalah pentingnya adalah kerjasama, ta'awun antara suami dan istri. Suami dan istri itu partner, mitra, ya. Suami memang adalah imam, ya. Tapi istri itu adalah seseorang yang selalu membersamai suami, ya. Karena itu harus ada kerjasama. Kemudian kalau misalnya ada masalah, pasti namanya suami istri akan ada masalah. Pasti ada. Nggak mungkin nggak. Jangan tampakkan konflik tersebut di depan anak. Kalau mau berantem, di belakang. Dan biasanya suami istri berantem, kemudian baikan, ini adalah baik ya. Karena biasanya habis berantem, biasanya langsung saling minta maaf, saling memaafkan. Dan itu biasanya semakin muncul perasaan cinta, dan seterusnya ya. Jadi jangan menampakkan konflik di depan anak-anak. Terus kemudian juga jangan terlalu menuntut anak. Kita sering menuntut anak dan over ekspektasi. Apalagi anak kita jadikan obsesi kita. Ya, saya pengen anak saya nanti menjadi insinyur nuklir. Ya, sebagaimana kakeknya misalnya, atau sebagaimana saya. Ya, bahkan dia kalau bisa harus lebih, dijadikan sebagai obsesi untuk keinginan pribadinya. Padahal belum tentu loh anaknya itu punya minat yang sama dengan orang tuanya. Ketika anak dipaksa seperti itu, biasanya nggak akan berhasil. Pun seandainya berhasil, dia nggak akan enjoy. Ya, dia akan merasa stres, tertekan, dan yang semisalnya ya. Dan juga kita jangan terlalu over dengan anak kita. Ya, kita terlalu memuji-muji dia, anak saya ini. Jadi ketika misalnya suatu ketika anak kita gagal, ya anak kita terpukul, kita lebih terpukul lagi, dan bahkan kita akhirnya akan cenderung untuk menyalahkan anak kita. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang patut kita waspadai. Kemudian terus belajar dan memperbaiki diri. Kita ini manusia ini bodoh. Kita perlu terus untuk mengupgrade pengetahuan kita. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya manusia itu lebih butuh terhadap ilmu lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Kenapa? Kalau makan dan minum kita mungkin butuh cuma 3 kali sehari, 2 kali sehari, udah cukup. Tapi ilmu, seiring dengan kita bernafas, menghirup dan menghembuskan nafas, maka kita butuh ilmu, ya. Dan kita ini manusia yang lemah, bolak-balik melakukan salah, ya. Sehingga kita terus harus memperbaiki diri. Salah, memperbaiki diri. Salah, mengoreksi diri.
kemudian kita jatuh kepada kesalahan, istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian kita senantiasa inabah, kembali kepada Allah dan memperbaiki diri. Kemudian ini yang terakhir, jangan lupa selalu mendoakan kebaikan. Dan doa itu adalah puncak dari semua teori parenting. Ini saya meminjam bahasa dari Kak Erlan yang mengatakan doa itu adalah puncak dari segala teori parenting. Ini sangat benar sekali, memang benar. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah menggambarkan anak sebagai hibah, anak sebagai zinah, anak sebagai fitnah, anak sebagai adu, musuh, itu dalam bentuk kalimat-kalimat khabar, pemberitaan, dan kadang-kadang juga mengandung peringatan. Tapi ketika Allah berbicara anak sebagai qurratul a'yun, sebagai sebagai dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik, itu semuanya dalam bentuk apa? Doa. Ya. Datang lafadznya di dalam Al-Qur'an dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa. Jadi ternyata ketika Allah berbicara tentang anak-anak yang saleh, yang baik, menjadi penyejuk mata, itu ternyata Allah sebutkan di Quran itu dalam bentuk doanya orang-orang saleh. Doanya orang-orang yang baik, para nabi dan rasul. Contohnya misalnya Nabi Zakaria alaihissalam. Di dalam surat Ali Imran ayat 38, Allah Subhanahu wa taala ceritakan beliau, ya, hunalika da'a Zakaria, di sanalah di mihrabnya Maryam, Zakaria itu berdoa meminta kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak keturunan yang baik. Ya, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengarkan doa. Ya, kemudian doanya Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaqul, itu mereka orang-orang yang berkata, ya, Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, wahai Rabb kami, ya, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata buat kami, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi doa, dan jangan pernah kita mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Kalau kita perhatikan di antara akhlaknya orang-orang Arab, ya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang kurang baik, dia ucapkan apa? Misalnya dia mengatakan apa namanya? Allah yahfad misalnya. Itu Allah yahfad, itu artinya adalah semoga Allah menjaga. Ya, Allahu yahfaduka. Itu seringkali mereka ketika mengeluh, Allahu yahfadu, ya, Allah yang menjaga gitu loh. Itu tapi dalam bentuk mereka sedang mengeluh gitu loh. Tapi keluhannya itu menyebutkan doa, Allahu yahfaduk. Atau juga ketika orang-orang Arab ketika lagi marah misalnya sama muridnya atau sama anaknya, Allahu yahdik. Allah yahdik. Allah yahdik. Itu dalam kondisi marah. Semoga Allah memberi kamu hidayah. Semoga Allah kasih kamu hidayah. Itu ungkapan kemarahan yang sangat baik. Tapi mungkin dan bahkan kebanyakan ya mungkin ya orang-orang di Indonesia atau yang selainnya, itu ada di antara mereka ketika marah anaknya dilaknat. Dikatakan dasar kamu anak durhaka kamu. Ya. Dikutuk dia, dilaknat dia seperti ini. Waliyadzubillah, ya. Ini adalah cara-cara yang buruk dan yang jelek. Ya. Baik ya, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya mungkin sedikit materi yang bisa saya sampaikan ya, dengan yang singkat, dan sebenarnya ini memang cukup padat ya. Karena kalau kita berbicara tentang bagaimana sih kiat pendidikan itu, ya sebenarnya satu bagian tadi, satu kiat itu sebenarnya bisa dibahas panjang lebar sebenarnya. Ya, cuman ya karena keterbatasan waktu, dan ini juga sudah pukul 3 sore, ya bahkan sudah jam 15.19 di sini ya. Ya mungkin ya yang dapat saya sampaikan yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, maka persilahkan ya.
Jazakumullah khairan kasiron Ustadz atas ulasan materi pada sore hari ini. Masya Allah, ulasan yang sangat bermanfaat dari Ustadz. Jadi Ustadz telah menyampaikan bahwa anak itu adalah amanat, karunia dari Allah, dan juga investasi yang menguntungkan, maka kita sebagai orang tua tidak bisa lepas dalam mendidik anak. Tadi banyak juga yang kiat-kiat yang disampaikan. Mungkin insya Allah nanti setelah ini kita dari panitia juga akan men-share PDF atau yang telah dibuat dari Ustadz nanti. Tadi juga Ustadz di rumah kita tempat pendidikan yang utama dan yang pertama, dan juga ada menjaga fitrah anak ya tentang iman tauhidnya, karena penyebab rusaknya fitrah itu kita sendiri ya. Atau mendidik anak ini adalah kita harus mencontohkan yang baik. Jamaah kajian parenting yang dimuliakan Allah, ini Ustadz ada banyak sekali pertanyaan yang sudah kita simpan di Ustadz sampai pukul kurang sekitar 40 menit lah, bagaimana Ustadz? Baik, ya insya Allah nanti di sini insya Allah asar kurang lebih menjelang 4. Jam 4, jadi kita insya Allah bisa akhiri jam 4, itu kurang lebih ya 29 menit lagi, oke. Ya. Insya Allah Ustadz. Ya, siap. Jadi Ustadz ini ada pertanyaan, mungkin saya acak aja. Jadi Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mau bertanya, bagaimana menjaga fitrah anak di zaman now, terutama di negeri minoritas muslim ini, karena anak akan mudah terpengaruh dengan teman-temannya yang beraneka. Jazakumullah khairan. Ini yang pertama Ustadz. Apa selanjutnya saya baca yang kedua Ustadz? Enggak, jangan di satu-satu. Kalau dikasih pertanyaan banyak nanti banyak yang lupa nanti. Siap. Jadi satu-satu saja ya. Baik, bagaimana cara anak khususnya di zaman now dan juga di negeri ya kayak di Jepang mungkin ya. Sebenarnya ya kondisi negeri Jepang itu sebenarnya tidak jauh beda dengan sebagian dari kondisi kondisi wilayah-wilayah di negeri kita sebenarnya. Itu mungkin kita mayoritas kaum muslimin, tapi ternyata kebanyakan orang tuanya ya itu adalah orang tua yang abai dengan pendidikan anaknya. Anaknya dibiarkan dengan pergaulan bebas dan yang semisalnya ya. Ini adalah yang tentunya kalau kita perhatikan ternyata banyak loh anak-anak kaum muslimin itu ya sudah jadi piatu duluan meskipun orang tuanya masih hidup ya. Nah, ini memang suatu hal yang sangat kita sedihkan sebenarnya, dan ini menjadi PR kita bersama ya, karena yang namanya rumah itu adalah batu bata yang akan menyusun dan yang akan menyangga bangunan masyarakat ya. Kalau rumah-rumahnya itu baik di dalamnya, insya Allah negara juga akan baik. Toyib. Nah, tadi ditanya bagaimana cara fitrah anak. Kalau kita bicara tentang perlu kita lakukan ya, dan ya pastinya ini adalah suatu hal yang panjang, nggak bisa instan. Cuman mungkin kalau boleh ya saya ringkaskan ya, bagaimana sih cara menjaga fitrah anak ya. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus berusaha untuk memperbaiki fitrah kita sendiri terlebih dahulu. Karena tentunya kita nggak bisa orang tua banyak rusak ya. Yang mana roh itu tumbuh ya dalam keadaan kita mencintai Allah. Alai kita banyak lupa ya, sehingga akhirnya fitrah kita itu banyak kontaminasi gitu. Kalau anak kita masih harus berusaha untuk hati mentazkiyah diri kita, memperbaiki diri gitu. Dan ini adalah suatu hal yang memang ya kita butuh usaha, butuh upaya di situ. Makanya yang kita lakukan adalah kita diri kita.
Nabda'u bi anfusina. Kita mulai dari diri kita. Makanya di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa kata Allah? Ku ansakum, jaga diri kalian, kata Allah. Wa ahdikum, baru kemudian keluar. Jadi keluar, jagalah dirimu, kita dulu. Makanya kalau di dalam teori-teori atau konsep tarbiyatul abna di dalam agama kita, itu mesti selalu diawali dengan nabda'u bisina. Kita mulai dulu dari diri kita. Makanya yang namanya pendidikan anak itu dimulai dari sebenarnya semenjak kita masih jomblo. Kita masih belum menikah, itu sebenarnya kita sudah mulai proses di dalam mendidik anak. Yaitu apa? Kita harus menjadikan diri kita sosok yang soleh, sosok yang baik. Allah akan solehkan diri solihah. Dari pasangan yang soleh dan solihah, ya kita harapkan mudah-mudahan kita bisa memperoleh anak yang soleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita tetap terus belajar. Kita butuh menuntut ilmu, ya. Dan jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki saat ini. Dan tentang masalah pendidikan anak, itu memang kita nggak bisa pungkiri, teori-teorinya banyak. Tapi alhamdulillah agama kita ya adalah agama yang sempurna. Secara kaidah, secara prinsip, itu semua sudah dibahas di dalam agama kita. Tapi memang secara praktikal, itu ada perkara-perkara yang fleksibel sebenarnya. Ada perkara-perkara yang kita bisa ambil dari pengalaman orang lain. Atau dari observasi, dari penelitian, dari riset. Ya, khususnya dari tentang riset atau penelitian terhadap ilmu perkembangan anak, psikologi anak dan yang semisalnya. Selama itu memang berangkat dari objektivitas, ya ilmiah, insya Allah tidak akan menyelisihi tidak akan menyelisihi syariat ya. Jadi sesuatu yang kita pelajari, kita ambil dengan cara ilmiah dari sunnah kauniyah, yang observasi, ya. Jadi, kayak misalnya kita bicara sains ya sekarang, kita ngomong sains yang objektif itu nggak akan menyelisihi agama. Karena sejatinya sains itu adalah sunnah kauniyah Allah, sunnatullah. Kita mempelajari sunnah kauniyah. Nah, tapi tentunya akal manusia itu terbatas. Jadi kita kadang-kadang bisa jadi keliru di dalam berasumsi. Karena itu akal kita harus dulu terhadap sunnah syariah Allah, yaitu kita harus menentukan dulu terhadap. Ya. Nah, tapi insya Allah ya Allah karuniakan, kan Allah karuniakan kepada kita akal. Tunduk kepada wahyu, dan akal kita ini ya itu memang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengamati ciptaan-ciptaan Allah. Karena ya jika kita mengamati ciptaan-ciptaan Allah, maka kita akan semakin bertambah keimanan kita, akan semakin bertambah ketakjuban kita terhadap kebesaran Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, inna fi khalqis samawati wal ardi itu waqtilafil laili ya wan nahari la ayatil liulil albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, ya. Kemudian Allah sebutkan waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, dan juga bersilih gantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Ulil albab artinya orang-orang yang mau mempergunakan akalnya dengan benar, ya. Nah, bahkan itu kalau kita mungkin pernah membaca ya itu tentang konsep dasar matematika, ya, itu ternyata adalah konsep mendasarnya itu dari hasil pengamatan manusia terhadap silih gantinya siang dan malam. Ketika mereka melihat ya matahari bergerak ya, kemudian terjadi siang, kemudian terjadi malam, ya kan? Jadi siang malam ya, lalu kemudian mereka amati pergerakan bulan, mereka mengamati pergerakan bintang. Ini dari itu namanya matematik ya. Namanya pertama kali ya. Ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah juga demikian berkaitan dengan masalah atau dengan masalah riset-riset ilmiah, seseorang mengamati tentang
behavior ataupun perilaku anak-anak. Anak sama, tapi di situ ada hal yang umum. Artinya begini, ternyata ada karakteristik loh. Makanya para ulama dulu seringkali menyebutkan muyulul atfal. Ada kecenderungan anak-anak. Anak usia 2 tahun apa sih? 0 sampai 2 tahun apa sih sifat-sifat mendasarnya? 2 sampai 7 tahun apa sih sifat mendasarnya? Itu suatu hal yang bisa kita amati. Nah, karena itu makanya ya kita boleh belajar tentang ilmu mengasuh dan ilmu mendidik anak apabila itu memang berangkat secara praktikal dari hasil observasi, penelitian dan pengalaman. Asalkan tidak menyelisihi Quran dan Sunnah. Itu makanya kita perhatikan ya, anak-anak Jepang itu udah diajarkan manners before knowledge, ya meskipun mereka bukan Muslim. Nah, ya kita itu baik gitu loh. Dan ternyata apabila kita tinjau, ya ini adalah sesuatu yang hilang dari kita, Muslimin. Ternyata dipraktikkan orang-orang kafir. Ternyata ya orang atau para ulama kita dahulu, para ulama salaf, itu mereka ternyata memang lebih mendahulukan al-adab qoblal ilmi. Mengajarkan adab dulu, manners dulu sebelum mengajarkan ilmu. Ya, yang mana kita kaum muslimin sekarang malah enggak, malah sebaliknya. Nah, ini artinya ternyata ya sudah mulai banyak hal-hal yang hilang, yang miss. Bukan cuma fitrah kita itu yang bergeser, tapi ternyata banyak hal. Gitu loh. Nah, oleh karena itu makanya dalam hal ini kita tetap harus terus belajar. Kita juga harus buka, artinya ada hal refleks yang boleh terima, kita boleh ambil, ya. Tapi secara prinsip dan kaidah agama kita sudah sempurna. Kita nggak butuh dengan prinsip atau lainnya. Itu kaidah di dalam agama kita sudah, ya. Kemudian yang ketiga yang namanya itu bisa tumbuh subur adalah wahyu Quran dan Sunnah. Karena itu makanya ya jika Anda ingin menyuburkan kalau meminjam istilahnya Al-Hafidz Ibnu Qayyim adalah fi'lun ma yanbaghi ala wajhil ladzi yaitu melakukan sesuatu dengan tepat, caranya tepat, waktunya juga pas. Jadi di sini ya sekali lagi ternyata kita butuh belajar, kita butuh menuntut ilmu, ya. Kita butuh untuk terus mengupgrade pengetahuan kita gitu. Nah di antara bentuk hikmah itu adalah apa? Adalah kita harus tentang perkembangan usia anak kita, ya. Karena kalau kita nggak tahu tentang perkembangan fase, tentunya kita jatuh kepada perbuatan zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalnya, contohnya misalnya orang tua yang mohon maaf ya jahil, anaknya misalnya ya dikasih makanan orang dewasa. Kita ngomong dari sisi zahir dulu ya. Ya, dikasih makanan orang dewasa. Padahal kita tahu loh, ya. Sampai ada sebuah idiom dari Arab yang mengatakan ya apa namanya ta'amul kibar sammu sigar. Jadi beda antara orang dewasa dengan anak-anak karena dari makanan aja beda gitu. Karena Allah menciptakan anak-anak itu berkembang bertahap sehingga kita nggak boleh ya, punya pola persepsi kita terhadap anak kita itu tanpa melihat perkembangan mereka. Karena itu makanya kita wajib untuk mengetahui tentang fase perkembangan mereka dari sisi makanan, sisi kesehatan, nutrisi, termasuk juga dari sisi hal-hal lain ya tentang bagaimana cara menstimulasi mereka, indera mereka, sensorik mereka, motorik mereka. Itu adalah tugasnya orang tua. Artinya kita harus belajar. Ya. Nah, dan insya Allah kalau kita belajar, kita bisa menjadi orang tua yang hikmah, yang bijaksana. Ya. Jadi kesimpulannya,
Jadi kalau Anda ingin menjaga fitrahnya anak Anda, ini adalah ada pada 4 hal. Pertama, Anda harus terus belajar. Yang kedua, Anda harus mempraktikkan ilmu yang Anda pelajari. Contoh dan kedua. Yang ketiga, ya, ketika Anda ingin mengajarkan sesuatu, dan itu suatu hal yang Anda praktekkan agar efektif. Jadi yang ketiga adalah Anda berkewajiban untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan yang Anda ketahui, dan kebaikan itu harus berangkat dari ilmu dan juga harus suatu hal yang Anda sudah berusaha untuk mempraktekannya. Kemudian setelah itu bersabar. Ya wallah soalnya. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Bisa ya Ustaz? Baik. Ya. Siap. Jadi ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya bagaimana mendidik anak berkebutuhan khusus? Cara mengenalkan agama kepada mereka seperti apa? Mohon pencerahannya. Baik, ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Dalam bentuk, susunan, semuanya itu sempurna. Dan para ulama ahli tafsir ketika menerangkan ini, bukan hanya kesempurnaan dari susunan, komposisi tubuh dan yang semisalnya, tapi juga dari hal-hal yang lainnya. Allah lebihkan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya. Hewan, tumbuhan, bahkan jin, ya, itu Allah Subhanahu wa taala lebihkan manusia. Ya. Nah, cuman memang kita nggak bisa pungkiri ternyata ada ya hal-hal yang mungkin menurut kita itu adalah suatu kekurangan. Nah, tapi alhamdulillah ya jadi juga banyak pula manusia itu yang mereka berusaha untuk apa ya? Untuk istilahnya mempergunakan bahasa yang lebih baik lagi ya. Ya. Karena mereka sadar ya ketika mempergunakan anak berkebutuhan khusus. Berarti memang anak ini memang adalah anak yang khusus, yang spesial, butuh hal-hal yang spesial. Ya. Karena memang berangkat anak ini tuh memiliki suatu kekurangan dibandingkan anak-anak lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu dari ciptaannya atau dari makhluknya, ya Allah Subhanahu wa taala ambil sesuatu, misalnya penglihatannya. Dia tidak bisa melihat buta, ya. Tapi biasanya Allah akan lebihkan di sisi yang lain. Allah akan karuniakan di sisi lain itu kelebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala misalnya contohnya ya apabila di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wala taqfu ma ilm, dan janganlah kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki, ya bahwasanya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika, sesungguhnya dan pemahaman itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ternyata penglihatan kita dan pemahaman kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dihisab oleh Allah. Artinya ketika Allah ambil penglihatan kita misalnya atau penglihatan kita, berarti hisab kita akan ringan. Hisab kita akan lebih enteng dibandingkan dengan orang yang dia bisa melihat, ya, orang yang Allah beri karunia mata bisa melihat, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah, berarti dia kufur atas nikmat Allah. Allah hisab matanya. Matanya bisa menjadi sebab dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah ambil penglihatannya, ya, akan lebih ringan baginya hisab Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali orang-orang kelihatannya ternyata dia adalah orang yang Allah lebih dari sisi lain, yaitu penglihatan hatinya. Mata boleh jadi buta, tapi ternyata hatinya tidak buta. Dan betapa banyak orang yang matanya bisa melihat, tapi ternyata hatinya buta. Ya. Nah, juga demikian anak-anak yang misalnya dikatakan berkebutuhan khusus, dalam artian ternyata ada sesuatu di dalam perkembangan akalnya. Al-fuad. Ya. Artinya ternyata mungkin secara kronologis ini anak usianya anggap aja sudah 18 tahun. Yang anak-anak lainnya dia sudah menjadi seorang. Tapi ternyata usia mentalnya ini masih 5 tahun. Ini memang memiliki kebutuhan khusus. Orang tuanya itu enggak kesulitan enggak? Memang sulit.
mungkin ribet, ujian. Ketika Allah Azza wa Jalla misalnya mengambil kognisinya sempurna, Anda tahu katakan akil balik, ya mereka punya anak yang mohon maaf, misalnya ya dia berkebutuhan khusus, ternyata kemampuan kognisinya, akalnya dia usianya mungkin sudah lebih tua, tapi ternyata 6 tahun, insya Allah ini anak yang seperti ini adalah anak yang juga dia bebas dari taklif. Ketika dia berbuat keburukan, dia tidak berdosa. Dan dari bab kias, ketika dia meninggal dunia, maka insya Allah dia meninggal di atas fitrah. Ketika di atas fitrah, insya Allah dengan izin Allah biidznillahi ta'ala, dia akan masuk surga. Ketika orang tuanya memperlakukan anak ini dengan kebaikan, dengan pendidikan, dengan kesabaran, dan semakin orang sulit, semakin besar kesulitan, maka balasan Allah akan semakin besar. Dan itu tidak menutup kemungkinan anak ini bisa menjadi syafi'an lahu, yang bisa menyeret orang tuanya, memberikan syafaat untuk orang tuanya, masukkan orang tuanya ke dalam surga. Dan kehidupan di akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kita tahu kita bakal mati, kita hidup di dunia cuma sementara, di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Imma kita tinggal di surga atau imma kita tinggal di jahannam iyadzubillah, ya. Jadi ketika Anda punya anak, Allah berikan ujian, Anda misalnya adalah anak yang kronologisnya ya, mungkin dia usianya 18 tahun. Usia itu ternyata hal yang memang bisa di teliti. Anda harus ajarkan dia sesuai dengan perkembangan akalnya. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika mengatakan khatibun nas ya ala hasabi uqulihim ya. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkatan akal-akal mereka. Jadi ya kita tetap memperhatikan akal mereka, kita tetap ajarkan mereka secara pelan-pelan, kita ajarkan mereka tentang ibadah, sholat, dan yang paling penting adalah kita ajarkan ya Allah macam kenikmatan. Jadi kita ajarkan dia pribadi anak yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan ajarkan dia untuk terus bersabar ya, dan ajarkan bahwasanya dia adalah anak yang istimewa, yang spesial gitu loh. Ya. Jawab Allah taala ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Sebetulnya ini masih ada 8 pertanyaan lagi Ustaz, tapi waktu memang tidak memungkinkan. Kita akan bersambung di lain kesempatan. Insya Allah kita akan undang lagi Ustadz di kajian online ini untuk tapi Ustadz tidak ada yang lebih berharga yang bisa kita sampaikan. Kita doakan selalu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang berada di Jepang atau yang berada di Indonesia terus semangat, terus berjuang dalam mendidik anak. Memang mudah, tetapi kita sebagai orang tua harus terus mengedukasi, harus terus mendidik anak untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin kita tutup kajian online ini
dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk apa yang disampaikan oleh Ustadz pada menjadikan bekal seluruh dunia insya Allah. Mungkin dari saya, mohon maaf Ustadz jika ada tutur kata atau yang kurang berkenan di hati Ustadz dan Sama-sama. hari ini. Baik. Baiklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.